Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ketemu kembali bersama saya, Pak Amin. Sebagaimana biasa, kita akan belajar materi mata pelajaran IPS. Ya, sebelum itu, seperti biasa, saya ingin menyampaikan ungkapan bijak untuk orang bijak. Setiap zaman pasti ada pahlawan. Setiap masa pasti ada penguasa. Setiap saat pasti juga ada pengkhianat. Tapi ingat, setiap waktu selalu ada sang penentu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jadikan hidupmu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu terarah dan kita menjadi makhluk yang terbaik untuknya. Baiklah, kita mulai pembelajaran materi PS kelas 7 untuk semester ganjil. Ya, anak sekalian, materi kita kali ini adalah mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Tentu kalian semua sudah sering mendengar kata ruang, ya. Misalnya kamu sedang berada di ruang kelas, atau misalnya kamu sedang berada di ruang tamu dan sebagainya. Kita akan bahas topik kita kali ini mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah untuk KD-nya KD 3.1, yaitu kalian harus memahami konsep ruang, baik mengenai lokasi, distribusi, potensi, iklim, dan sebagainya. Untuk KD keterampilan, yaitu KD 4.1, kalian diharapkan bisa menjelaskan konsep ruang, baik lokasi, distribusi, potensi, iklim, dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Nah, diharapkan setelah kalian belajar mengenai materi ini, yang pertama kalian bisa menjelaskan pengertian konsep ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, bisa menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang ketiga, bisa menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di sekitar tempat tinggal kalian pada masa pandemi COVID-19 dan dalam era new normal. Tentu saja dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur, serta membuat laporan dengan percaya diri dan disiplin. Itulah tujuan pembelajaran kita untuk kali ini. Baik, kita langsung saja. Kalian bisa mengamati dulu gambar yang Bapak berikan. Yang pertama, nah ini gambarnya cukup bagus. Kira-kira ini ruang apa? Yang bisa menjawab, silahkan kalian tentukan. Kira-kira ruang apa ini? Oh iya, jelas. Ini adalah ruang tamu, ya. Ruang tamu. Ya, sebagaimana biasa, sudah pasti kamu sudah pada mengerti. Ruang tamu ada sofa, ada kursi, ada hiasan dan sebagainya. Kita lanjut, gambar berikutnya. Siapa yang pernah melihat gambar ini? Saya yakin kalian pernah melihat ketika kalian berada di sebuah pasar swalayan atau di mall, ya, atau di tempat-tempat pembelanjaan modern, ya. Apa ini kira-kira? Ruang apa ini? Ya, betul. Ini adalah ruang ganti baju, ya. Ketika kalian mau membeli baju, supaya tidak nanti menyesal terlalu besar, terlalu kecil, maka bisa dicoba dulu. Ini namanya kamar pas, ini namanya ruang ganti baju.
Baik, kita lanjut ke gambar berikutnya. Silakan kalian amati. Di atas, bagian atas itu gambar ada sebuah perkampungan. Sementara di belahan tanah itu di bawah ada lobang-lobang sepertinya bisa menjadi tempat orang untuk tinggal. Ruang apa ini? Iya, betul sekali. Ini adalah ruang bawah tanah, ya. Kalau zaman dulu manusia purba itu tinggal di gua-gua, ya. Orang modern juga ada yang tinggal di dalam gua-gua, tapi mereka lebih modern, guanya menggunakan gua buatan, ya. Kita lanjut gambar berikutnya. Nah, saya tidak lagi menanyakan ruang apa ini kepada kalian. Saya yakin sudah pasti semuanya tahu, ada istilah RTH. Ada kata ruang di situ, ruang terbuka hijau. Nah, ternyata yang namanya ruang itu bukan hanya di dalam rumah, atau dalam gedung, atau di dalam tanah. Ternyata ada istilah ruang itu di tempat lain. Ya, kita lihat namanya RTH, ruang terbuka hijau. Ya, cukup indah kan? Cukup bagus. Oke, kita lanjut lagi. Untuk analisa kalian menentukan apa sih ruang itu, ya, Bapak kasih beberapa pemahaman ya. Ya, tempat keberadaan manusia yang bersifat fisik ataupun yang bersifat hubungan-hubungan sosial. Ini juga ruang, ya. Jadi tempat di mana manusia bisa melakukan hubungan sosial maupun tempat keberadaan manusia secara fisik. Ya, misalnya rumah, ya, atau gedung, atau alam dan sebagainya. Serta hubungan sosial, misalnya kalian berinteraksi dengan orang tua, ya, dengan teman, dengan tetangga. Ya. Yang kedua, ruang terdiri dari ruang fisik atau physical space. Ada juga ruang sosial atau social space. Ya, itu disebut ruang juga. Ya. Terus yang ketiga, ruang juga tempat yang memberikan kita kehidupan. Karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang diperlukan untuk hidup, ya. Yang dimaksud di sini adalah kita kebutuhan sehari-hari bisa diambil dari alam atau dari ruang tempat kita berada. Yang keempat, wujud dari ruang itu bisa berupa daratan, bisa juga berupa perairan, bisa juga lapisan udara, atmosfer yang di atas. Ya, sampai pada ketinggian tertentu di mana masih bisa dijangkau oleh manusia atau makhluk hidup. Begitu juga benda-benda yang hidup dan yang tidak hidup yang berada di bumi dan sekelilingnya. Ya, ini adalah ruang. Nah, jadi apa sih ruang itu? Nah, kita lanjut. Apa pengertian ruang yang sebenarnya? Oke. Nah, ini salah satu contoh Bapak sedang menjelaskan sesuatu di dalam ruang, ya. Ini namanya ruang kantor ya kebetulan ya. Nah, untuk membahas itu, kalian sudah punya buku paket kan? Nah, silakan dibuka di buku paket di halaman-halaman awal, halaman 3, 4 dan seterusnya. Di situ kalian bisa melihat apa pengertian ruang. Nah, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal.
Jadi ruang itu bisa diartikan sebagai tempat. Ini kata kuncinya ruang adalah tempat, ya. Bisa sebagian, bisa secara keseluruhan, di mana di situ ada makhluk hidup. Tentu saja makhluk hidup bukan hanya manusia, bisa tumbuhan, bisa binatang dan yang lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Ini salah satu contoh. Bapak kasih gambar tentang bumi, ya. Bumi dan isinya itu adalah ruang, ya. Keseluruhan permukaan bumi itu disebut ruang. Atau sebagian saja. Nah, sebagian permukaan bumi, ini kalian lihat gambarnya, ini di sebuah pemukiman penduduk. Nah, itu sebagian dari wilayah di permukaan bumi. Ini juga ruang. Atau yang lebih kecil lagi, misalnya, nah ini gambar apa nih? Ini misalnya di ruang tamu. Atau lebih kecil lagi, misalnya di dalam kamar dan sebagainya. Ini adalah ruang, ya. Jadi sekali lagi, kata kunci ruang adalah tempat. Bisa sebagian, bisa keseluruhan yang ada di permukaan bumi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ingat ya, pengertian ruang, kata kuncinya tempat. Kita lanjutkan. Setelah kalian mengetahui apa itu ruang, kita lanjutkan dengan interaksi keruangan. Apa sih interaksi? Interaksi artinya hubungan. Jadi interaksi keruangan itu konsep yang memberikan gambaran kepada kita mengenai adanya kondisi saling mempengaruhi dan saling ketergantungan antar komponen ruang di muka bumi, baik antara faktor-faktor alami, ada faktor alam dengan manusia, ada faktor alam dengan kondisi sosial budaya, maupun antar faktor sosial, ya. Jadi interaksi keruangan bisa juga dikatakan sebagai hubungan, baik hubungan alam dengan alam, manusia dengan alam, atau antar manusia, atau antar faktor-faktor sosial, ya. Misalnya budaya dengan budaya. Nah, ini adalah interaksi keruangan. Kita lanjutkan lagi. Contoh misalnya, ini gambar apa? Ini gambar ikan hiu. Nah, ikan hiu. Yang sebelahnya ini adalah gambar lautan. Nah, adakah hubungan di sini? Ada. Ikan hiu tempat tinggalnya di laut. Ya, di situ ada hubungan, ya, antara ikan hiu dengan lautan. Ya, di sana pasti ada hubungan yang saling menguntungkan, ya. Kita lanjut. Gambar berikutnya, ini gambar apa? Gambar sawah, ya. Kalian mungkin di Jakarta sudah sulit menemukan sawah. Kalau di daerah lain mungkin ada sawah dengan petani. Nah, ini hubungan antara alam dengan manusia nih. Sawah memiliki hubungan yang timbal balik dengan petani. Ya, tentu petani menggarap sawah supaya memperoleh keuntungan. Ya, ini di sini ada hubungan timbal balik. Contoh lain. Nah, ini gambar apa nih? Ini gambar wilayah di seputar Jakarta. Ya, seputar Jakarta. Yang sebelah ini wilayah taruhlah di pedesaan, ya, di pedesaan. Ada hubungannya? Jelas ada. Coba kalian bayangkan di Jakarta itu banyak restoran-restoran yang menyediakan makanan-makanan bagi penduduk Jakarta. Sementara sumbernya di Jakarta kalian sulit mendapatkannya. Misalnya, pernahkah kalian melihat ada pohon jengkol di Jakarta? Tentu tidak ada. Mungkin sulit untuk mencarinya.
ada di daerah lain, ya. Di daerah lain pohon jengkolnya terlalu banyak. Kalau tidak dimanfaatkan, ya sayang, mubazir, ya. Maka di situ ada kemudian interaksi keruangan. Hubungan antara satu ruang dengan ruang lain karena ada sebab-sebab tertentu, ya. Jadi itu namanya interaksi keruangan, ya. Gambaran mengenai adanya kondisi saling mempengaruhi dan saling ketergantungan. Ya, kita lanjut. Nah, ada beberapa kondisi yang membuat satu wilayah atau satu ruang dengan ruang lain itu saling memiliki ketergantungan atau ada hubungan timbal balik, ya. Yang pertama, adanya saling melengkapi atau complementarity, ya, itu saling melengkapi. Di sana kurang, di sini lebih, ya, di sini kurang, di sana lebih, terjadilah kemudian saling melengkapi. Ada namanya kesempatan antara yang kedua. Ya, kesempatan antara itu biasanya ada dua wilayah atau dua daerah yang sudah lama kemudian saling bergantung. Kemudian ada tempat lain yang muncul mendadak baru bisa menjadi tempat saling bergantung berikutnya. Atau ada yang ketiga, ada namanya keadaan diserahkan atau dipindahkan atau transfer ability, ya, di mana ini sangat berpengaruh dengan misalnya jalan, ya, atau daerah-daerah yang hubungannya mudah atau yang susah, ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita kasih contoh di sini, gambar. Ada daerah Bandung dan daerah Surabaya. Daerah Bandung, kalian tahu kan, daerahnya sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, ya kan. Di sana banyak perkebunan. Itu misalnya sayur-sayuran di sana banyak karena suhunya memungkinkan. Sementara di daerah Surabaya, ini pinggir laut, ini menghasilkan ikan yang banyak. Antara Bandung dan Surabaya ini saling terkait, saling tergantung. Orang-orang Surabaya misalnya membutuhkan sayuran dari Bandung, atau orang-orang Bandung membutuhkan ikan dari Surabaya dan sebaliknya, ya kan? Tapi kemudian di daerah Indramayu yang jaraknya lebih dekat daripada Surabaya, muncul juga penghasil ikan. Maka kemudian orang Bandung akan berhubungan atau ketergantungannya dengan daerah baru, yaitu daerah Indramayu. Ya, ini salah satu bentuk daripada saling ketergantungan. Contoh lain misalnya ada di Bandung dengan Surabaya dengan Cirebon. Misalnya ini contoh saja ya, contoh saja. Orang Bandung mau ke Surabaya atau orang Surabaya mau ke Bandung, jalan untuk hubungan ke sana ternyata putus. Maka kemudian orang Bandung atau orang Surabaya akan mengalihkan pencarian kebutuhannya ke tempat lain yang mudah. Misalnya jalan dari Bandung ke Cirebon lebih mudah, maka orang Bandung akan mencari ikan ke daerah Cirebon. Nah, ini disebut juga dengan keadaan dipindahkan, ya, atau diserahkan, transfer ability. Baik, kita lanjut. Nah, keterangan saling melengkapi, ya. Dikatakan dua wilayah itu saling melengkapi apabila ada komoditas yang dihasilkannya itu berbeda dan saling menghasilkan kelebihan. Misalnya tadi contoh, ya, di wilayah A surplus sayuran. Surplus itu artinya kelebihan, ya. Di wilayah B surplus ikan. Otomatis dong orang-orang nggak mungkin hanya makan sayuran saja
atau hanya makan ikan saja, dua-duanya butuh, maka terjadilah kemudian hubungan saling melengkapi. Wilayah A ketika butuh ikan mengambil dari wilayah B. Wilayah B ketika butuh sayuran mengambil dari wilayah A. Nah, ini contohnya ya. Jadi apabila ada dua wilayah yang memiliki komoditas yang berbeda, yang memiliki kelebihan atau surplus, maka biasanya terjadilah kemudian saling melengkapi. Yang kedua, ada namanya kesempatan antara, intervening opportunity, ya. Kesempatan antara itu apabila ada lokasi baru yang lebih memungkinkan, lebih dekat, lebih efektif, lebih efisien, baik dari faktor jarak, dari faktor biaya, dari kemudahan, ya. Biasanya itu bentuk pengalihan ya, peralihan ya. Kita lihat di dalam contoh, misalnya wilayah A itu surplus sayuran, tapi dia minus ikan. Wilayah B surplus ikan, minus sayuran. Ini wilayah A dan wilayah B kemudian berhubungan. Dia interaksi antar ruang. Tetapi kemudian ketika ada wilayah C yang komoditasnya sama dengan wilayah B, sementara jaraknya lebih dekat, maka hubungan antara wilayah A dengan wilayah C jauh lebih intens dibanding dengan antara A dan B. Bisa dipahami ya? Oke, baik kita lanjut. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, kebutuhan ikan dan kebutuhan sayuran. Saya yakin kalian bisa memahaminya. Tentu di daerah kalian juga ada seperti itu, ya. Misalnya nih, kalian semula kalau belanja bersama ibu di pasar A, ya, tiba-tiba di dekat rumah kamu ada pasar baru nih, muncul pasar baru, jaraknya lebih dekat, lebih efisien, maka kemungkinan besar kamu dan ibu kamu akan berbelanja tidak lagi ke pasar yang lama, tapi ke pasar yang baru. Ini namanya kesempatan antara, ya. Yang kedua ya. Baik, yang ketiga, tadi saya bilang ada tiga. Kemudahan transfer atau transferability. Kalian pernah naik mobil macet? Ah, ada yang macet, ada yang enggak. Kadang kita bepergian ke suatu tempat, tiba-tiba di jalan, jalanannya rusak, itu kan menghambat perjalanan kita, ya. Baik, kita kasih contoh. Pengangkutan barang atau jasa biasanya memerlukan biaya. Biaya tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Iya dong. Masa biayanya lebih rendah dari keuntungan? Keuntungannya 1 juta, biayanya 2 juta, pasti tekor, ya kan? Nah, kita lanjut. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi otomatis. Ya kan? Misalnya kamu jualan nih, jualan sepatu, ya. Misalnya kamu mengambil untung dari satu sepatu 10.000, kamu ngambilnya di Bandung, ongkosnya ke sana 20.000. Jauh lebih tinggi ongkosnya, biasanya akan terjadi. Kamu akan cari tempat atau pabrik atau agen yang lebih dekat, yang lebih murah. Biayanya lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh. Kita lanjut. Biasanya juga kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau nama lainnya sarana dan prasarana yang menghubungkan kedua daerah asal dan daerah tujuan, ya. Itu biasanya jadi faktor utama itu bagi mereka-mereka yang berusaha dalam bidang ekonomi, ya.
Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi. Jelas, karena apa? Karena biasanya memerlukan biaya yang lebih mahal, ya. Nah, ini gambarannya. Contoh, kalau jalannya mulus, jalannya bagus, transfer jalannya juga lebih lebih mudah, lebih cepat, ya, lebih efektif, lebih efisien dibanding dengan kalau jalannya rusak. Bisa jadi kendaraannya jadi mogok, ya. Belum lagi waktu atau tempuh juga lebih lebih lama, ya. Baik, itu ya jadi ada 3 ya. Masih ingat yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Coba diulang lagi, ya. Silakan. Iya. Nah, ini saya ulang untuk yang ketiga. Contoh, misalnya kota A dan kota B. Dua-duanya saling membutuhkan, ya. Kota A mau ke kota B harus melewati jalan ini yang rusak. Begitu juga orang-orang di kota B mau ke kota A, jalurnya harus lewat sini yang rusak. Maka keduanya tidak akan terjadi hubungan, ya. Pasti hubungannya dialihkan ke kota-kota lain, ya. Jadi kemudahan transfer itu juga bisa mempengaruhi terjadinya hubungan interaksi antar ruang, ya. Sekali lagi, kemudahan transfer bisa mempengaruhi hubungan interaksi antar ruang, ya. Baik, mudah-mudahan kalian bisa paham dengan materi ini. Kita ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.